Baru-baru ini, dunia dibuat tercengang dengan peluncuran mobil amfibi buatan Cina. Mobil ini bukan sekadar bisa melewati genangan air, tapi benar-benar bisa mengapung dan melaju di atas permukaan air. Lanjut ke yang lebih unik. Mobil sport China kini dilengkapi sistem suspensi pintar yang bisa bergerak seperti sedang menari. Mobil bisa bergoyang naik turun, miring kanan kiri, bahkan bisa ngedance sesaat berhenti di lampu merah. Awalnya dikembangkan untuk kenyamanan dan stabilitas, tapi kemudian jadi atraksi keren terutama di event otomotif dan drag race. Satu lagi yang bikin dunia melongo, mobil dengan roda omnidireksional yang bisa berputar 360 derajat di tempat. Mau parkir di ruang sempit, tinggal putar dan masuk. Ditambah sistem suspensi aktif anti guncangan, bikin mobil tetap mulus meski jalanan rusak parah. Pertanyaannya, bisakah negara-negara barat menandingi inovasi ini? Dulu mobil listrik Cina diremehkan, sementara Jepang dipuja sebagai raja otomotif. Tapi lihat sekarang, Cina mendominasi, sementara Jepang tertinggal. Kok bisa? 5 tahun lalu, orang masih menganggap mobil listrik Cina itu murahan. Jepang, mereka tetap jadi patokan otomotif dunia. Tapi sekarang, keadaannya berbalik. Cina bergerak cepat, mereka bangun pabrik baterai terbesar, investasi miliaran dolar, dan sekarang mereka menguasai pasar EV global. Sementara itu, Jepang masih bertahan dengan hybrid. Mereka ragu-ragu masuk ke EV penuh, sementara dunia sudah berpindah ke listrik begitu cepat. BYD bahkan sudah menyalip Tesla dalam jumlah penjualan. Mobil listrik Cina bukan cuma murah, tapi juga punya fitur mewah dan teknologi canggih. Dulu Jepang jadi raja, sekarang Cina yang memimpin. Pertanyaannya, bisakah Jepang mengejar ketertinggalan? Menurutmu, apakah Jepang bisa bangkit lagi, atau Cina akan terus mendominasi? Tiongkok lagi-lagi nunjukin kehebatannya dengan bikin mobil yang buat malu Mercy. Ngikutin jejak Xiaomi, Huawei juga bikin mobil super canggih bernama Maestro S800 dan langsung ngajak perang Mercy Maybach, si penguasa mobil premium. Maestro S800 dilengkapi berbagai teknologi termutakhir. Selain bisa crab wall, salah satu yang paling memukau adalah active suspension yang bikin mobil ini bisa bereaksi saat melewati jalan rusak dan kasar. Karena terdapatnya 32 sensor di mobil tersebut, dia udah bisa ngelihat lubang pasir ini sebelum lewat dan gak biarin roda mobil masuk ke lubang. Sementara Maybach udah pasti rodanya masuk ke lubang, jadi gak terlalu mulus bagi penumpang. Belum puas, mereka taruh kaca di lubang tersebut dan ajaibnya bisa gak pecah. Saking canggihnya sensor dalam mencegah ban masuk ke lubang. Sementara untuk Maybach udah pasti kacanya pecah. Selanjutnya Huawei Maestro S800 dengan percaya diri berjalan 55 km per jam di jalanan es dan bersalju dan gak ada masalah. Sementara Mercy Maybach kehilangan kontrol dan terpleset. Untuk tes tanjakan bersalju juga mobil ini gak masalah. Sementara ini hal yang mustahil dilakukan Mercy Maybach. Maestro S800 harganya mulai 2,3 miliar rupiah, sementara Mercy Maybach mulai 8 miliaran rupiah. Apakah kedepannya Tiongkok akan menguasai pasar otomotif premium? Cina kembali memimpin inovasi. Mobil terbang terbaru, EHang 216, siap mengubah mobilitas masa depan. Dengan teknologi otonom dan tenaga listrik ramah lingkungan, kendaraan ini mampu terbang hingga 35 menit dengan kecepatan 130 km per jam. Tak perlu bandara, lepas landas vertikal dari atap gedung. Sistem AI canggih menjamin keamanan penuh. China membuktikan mimpi mobil terbang bukan lagi fiksi. Ini Xpeng Aerohite, perusahaan mobil terbang asal Cina yang berhasil menciptakan mobil terbang super canggih dan keren. Mobil ini berukuran seperti SUV, dapat menampung 4 hingga 5 penumpang. Ini merupakan jenis mobil terbang yang sangat menakjubkan karena dapat beralih dari mode darat ke mode terbang. Saat di darat, mobil ini terlihat seperti kendaraan roda 4 pada umumnya. Namun semua akan berubah ketika mode terbang telah diaktifkan. Mobil ini akan mengeluarkan 4 baling-balingnya dan siap melesat di udara. Untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, perusahaan mengembangkan sistem penyelamatan multi-parasut. Parasut dapat diluncurkan ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan saat berada di udara. Saat ini, mobil terbang canggih buatan Cina ini sudah dapat dipesan dengan harga sekitar 2,2 miliar rupiah. Dan pada tahun 2025 siap untuk dikirim ke konsumen. Bayangin kamu naik mobil, terus tiba-tiba mobilnya lepas landas dan terbang ke langit. Bukan film sci-fi, ini nyata. Dan semua itu dipamerkan di satu tempat, Shanghai Auto Show 2025. Shanghai Auto Show 2025 baru aja digelar,
Dan seperti biasa, pameran otomotif terbesar di dunia ini penuh kejutan. Tapi tahun ini beda. Mobil bukan cuma bisa ngebut di jalan, beberapa dari mereka sekarang bisa terbang. Yup, kamu nggak salah dengar. Flying car alias mobil terbang jadi bintang utama pameran, dan yang bikin makin seru, hampir semua inovasinya datang dari pabrikan asal Tiongkok. Mobil-mobil terbang ini dipajang di spot paling strategis, paling mencolok, seakan-akan bilang, inilah masa depan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Gove, mobil terbang besutan GAC Aion. Bukan cuma pajangan, Gove bahkan udah punya izin terbang resmi dari Administrasi Penerbangan Sipil Cina wilayah Tengah dan Selatan sejak September 2024. Artinya, ini bukan sekadar konsep, ini teknologi yang udah siap diuji di langit. Lanjut ke Chang'an, mereka tampil bareng Ehang, perusahaan spesialis mobilitas udara perkotaan. Hasil kolaborasi mereka, sebuah mobil terbang futuristik yang langsung bikin pengunjung terpukau. Dan jangan lupakan Chery yang memperkenalkan kendaraan masa depan mereka, Land and Air Vehicle. Sesuai namanya, kendaraan ini bisa berpindah dari mode mengemudi di darat ke mode terbang secara otonom. Canggihnya lagi, kendaraan ini didesain khusus untuk perjalanan jarak pendek di kota. Solusi cerdas buat kemacetan yang makin menggila. Walaupun masih tahap pengembangan, Land and Air Vehicle ini udah berhasil terbang sejauh 80 km. Gokil kan? Melihat semua ini, jelas banget kalau masa depan mobil bukan cuma soal hemat energi atau ramah lingkungan, tapi juga soal meninggalkan tanah, literally. Pertanyaannya, kamu siap nggak hidup di dunia di mana mobil terbang jadi hal biasa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, apakah kamu tertarik naik mobil terbang atau lebih nyaman di darat aja? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kabar teknologi masa depan lainnya.